Desa Tubohan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Kali ini ada pemuda yang menjadi sorotan kami sebagai admin organ media. Ia bernama Anggi Dwi Aprizon, yang akrab dipanggil Anggi, berumur 19 tahun, tinggal di Desa Tubohan. Pemuda soleh ini selalu melaksanakan sholat di masjid dengan tepat waktu, meskipun dalam keadaan cacat. 30 menit sebelum azan, ia pun mulai melangkahkan kaki menuju masjid. Melihat semangat Anggi ini mengingatkan kita dengan kisah sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Abi Umi Maktum, yang mana sahabat Rasul tersebut selalu sholat berjamaah di masjid meskipun dalam keadaan buta. Pemuda ini juga menyampaikan pesan kepada kami dan kepada pemirsa umumnya agar selalu sholat di masjid dengan tepat waktu dan berjamaah. Yang pertama, kita juga harus bergaul dengan orang yang tidak pernah ke masjid. Akan tetapi ada batasannya. Ketika mendengar suara azan, saat itulah waktu yang tepat kita mengajak mereka untuk sholat. Yang kedua, kita menasihati mereka dengan baik. Yang ketiga, mengingatkan sesama muslim bahwasannya amalan pertama kali dihisab adalah sholat. Dan yang terakhir, bersifatlah optimis kepada ajaran Islam. Itulah pesan dari Anggi. Semoga kita yang dalam keadaan sehat ini terpaut juga untuk sholat di masjid. Kalau boleh tahu, sholat di masjid ini apakah cuma waktu-waktu tertentu atau 5 waktu full di masjid? Insya Allah full di masjid. Bagaimana dukungan kedua orang tua terhadap saudara ketika saudara rajin ke masjid, selalu azan di masjid dan tepat waktu untuk sholat di masjid? Dukungan betul bagaimana? Kedua pasti mendukung hal-hal yang positif. Apakah ada rasa malu terhadap kawan-kawan yang lain awal-awalnya dulu? Ada. Dulu memang ada. Cuma adanya Beda lagi. daripada gigi lah. Karena kalau kita untuk Allah itu tidak usah pedulikan jemaah kan. Saudara juga termasuk ini yang namanya dakwah bilhal, dakwah tanpa berbicara kan. Ketika kita berjalan dalam posisi begini dan rajin untuk ke masjid, orang pasti ada yang rasa tertegur hatinya. Yang terakhir, apakah motivasi saudara untuk orang-orang yang terkadang ke masjid, terkadang enggak ya? Yang pertama, kita harus bergaul dengan orang tersebut, tapi kita bergaul itu harus tahu batasannya. Kalau kita mendengar suara azan Allahu Akbar, ya kita harus mengajak dia ke masjid supaya dia terbiasa juga. Yang kedua, kita harus menasihati dia dengan baik. Yang ketiga, kita harus mengingatkan pada sesama muslim tentang amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, yaitu sholat.
Kalau sholat kita baik, maka amalan yang lainnya pun juga baik. Yang keempat, kita harus selalu bersikap optimis pada ajaran Islam. Itulah motivasi saya terhadap kalian semua. Semoga dengan melihat kisahnya Anggi, kita tersentuh untuk melaksanakan sholat di masjid. Dan kita merasa malu kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat di masjid seperti Anggi.